Shalom semua. Happy Sunday. I'm really excited that we're all still able to, virtually gather together, and worship God and praise God. We're not limited by a building, but, I believe that even though we're all separated, our hearts are connected, and as long as we focus on God when we worship and we praise Him, I believe that He still hears us no matter where we worship or we praise Him. Amen. Cool. Before we start, I actually want to share a verse that I feel like is really applicable to this current situation. Don't worry, it won't be long. Sorry. Another thing, we have a dog, so I apologize if he starts barking midway through the worship. But yeah, I wanted to share from John chapter 5. Right, and in John chapter 5, it talks about a crippled man who is sitting by a pool where from time to time an angel comes down to the pool and stirs the pool, and it's said that whoever enters the pool when the angel does this will be healed from any disease, any injuries, any disabilities. And this man, unfortunately, he can't get into the pool by himself and he needs help. So Jesus comes and he approaches this man. He asks, "Do you want to be well?" And the man says, "Yes, but I can't get in the pool. No one will help me." And Jesus replies, Jesus knows that he's disabled. Jesus basically says, "You are healed of your disability. Go and walk. Take up your mat and go." And this is what I believe is one of the greatest acts of faith for me. Is the man, he believed what Jesus said, and he got up and took the mat. If that was me in that situation, I'd be like, "That's it, Jesus? You just say I'm healed and I'm healed?" But I feel like that's what God is calling us to do. It's not about our feelings, it's not about our situation, but because God said it, because God promised it, it's up to us. Do we want to believe it or do we not want to believe it, right? There's always going to be feelings of doubt, of anxiety, even temptations, and usually it's us that puts the boundaries between ourselves and God. But God says there are no boundaries. I've taken down all the boundaries. You are free. You are a child of God, and it's up to us whether we want to walk in that declaration or not, right? So when we do our worship and our praise this morning, I really want us to worship not based on our feelings, but really based on our faith. So let's declare it when we worship and we praise Him, right? All right. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
setia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hallelujah. We're going to sing it again, but I want to take this opportunity, to ask everyone to, you've got the space at home now. You can stand up, you can dance, you can do anything, right? You've got the space. So I want to encourage everyone, don't hold yourself back, right? When we worship God, when we praise God, come on, let's let ourselves go and let's really go for it. Let's declare it. Hallelujah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. One more time, come on. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Let's not stop there. Let's keep this joy, this hype going as we sing our next song, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hallelujah. Amen. Alright. Awesome. Right, before we get into, the message today from Pastor Marcel, let's sing a few more songs and let's just declare that, God, even in this current situation with COVID-19, He's still in control, right? And most importantly, let's tell ourselves that, right? It doesn't matter how we feel, and it's not because of, it's not because I said it, it's not because Marcella said it, it's not because anyone else said it, it's because God said it, and that's why we can believe it, and that's why we can take a step of faith. We can be bold in our faith. Let's see in God's perspective, right? Let's have that bold faith that God is calling us into. Hallelujah. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you're Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you're in control. One more time. I lift my hands to heaven, hear my heart surrendered. I tell my soul again, you're Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you're in control. Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. Yes, Lord. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you're Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you're in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrendered. I tell my soul again, you're Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you're
trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. Come on, let's declare it. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you're Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest, you're in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you're Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest, you're in control. And you will find my rest, you're in control. And you will find my rest, you're in control. Yes, Lord, we just want to declare today that you are still in control of this situation. We might not feel it, Lord. We might not see it, Lord, but you're still working. It's not because I said it or anyone else said it, Lord. It's because you said it. It's because you made the promise. It's because you're a way maker. You're a miracle worker. You're a promise keeper. That we can step out in faith, Lord. That we can declare it. It's not about our feelings, Lord. We might not. Our feelings are the things that hold us back from you, Lord. But you want us to, take a step of faith. It's not about our feelings, Lord. No. It's about faith. And let us declare it, Lord. Your power is not limited by our feelings. It's not limited by what others say. Lord, and the question that you have for us is that, do we believe it? When you say it, do we believe it? We might not feel it. But I feel like you're saying, do you believe it? Do you believe it? Let's just sing it, Lord. Let's declare it, that you are a way maker. You're a miracle worker. You're a promise keeper. Hallelujah. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it again. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord. We want to declare this, Lord. You're a way maker. You're a miracle worker. You're a promise keeper. Lord, that you are able to do anything, Lord. You're able to do everything, and that you're still in control. We want to declare it to our soul, to ourselves. That it's not about feeling. It's about faith. Our feeling has nothing to do with faith, Lord. I just want to sing it one more time. You're a way maker, Lord. You are way maker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's declare it. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, hallelujah. Thank you, Lord. We thank you. And as we're about to receive your message today, let us receive it with a receiving heart, a grateful heart. Let's receive it with joy and with faith. I thank you, Lord, for who you are, for what you've done, and the things that are to come. We want to declare, Lord, that you are still in control. You're a way maker. You're a miracle worker. And your power is not limited by our feelings. I thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan umat Tuhan. Dan hari ini kita tetap bisa dalam sukacita Tuhan, karena Tuhan sungguh luar biasa. Hari ini saya ingin kita belajar bersama dari kehidupan seorang raja. Bagaimana beliau di tengah kesulitannya mengambil satu keputusan yang luar biasa. Yang mendukung, menolong dia, menguatkan dia. Dan dia boleh mengalami Tuhan dengan lebih hebat lagi. Mari kita buka 2 Tawarik. Pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar,
yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruh kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini, dikatakan ada seorang atau beberapa orang nggak jelas ya datang kepada Yosafat dan berkata, Yosafat, ada satu pasukan yang besar yang datang untuk menghadapi kami. Saudara perhatikan dengan baik-baik. Berita apa yang disampaikan belum tentu benar. Ya. Dalam hal ini beritanya sangat benar. Hari-hari ini kita sudah tidak bisa tahu berita yang mana benar, berita yang mana tidak benar. Ada banyak hoax yang kami dengar, yang kami terima, ya mungkin kami sudah forward ke teman-teman dan akhirnya ketahuan itu hoax. Mungkin ada berita yang benar. Kenapa kita sampaikan berita? Karena kita suka menalukan berita. Nah, saudara perhatikan dengan baik-baik sikap yang diambil oleh Yosafat. Dikatakan ya di dalam ayat yang ketiga, begitu dia mendengarkan beritanya, dia menjadi takut. Ya. Tetapi nggak lama, dia nggak jadi panik, dia nggak jadi paranoid, dia nggak berusaha ini itu dan segala macam. Dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan hari ini, di dalam masalah yang kita hadapi hari ini, dengan penyakit corona, apa yang kami akan lakukan? Yosafat ini mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan apa yang Anda sudah ambil? Keputusan apa yang Anda ambil di saatnya Anda dengar tentang coronavirus? Apakah Anda cari lebih banyak berita? Apakah Anda cari supaya tahu so tahu? Saudara, firman Tuhan seringkali menunjukkan justru di masa yang kita melewati sesuatu yang susah atau sesuatu yang sulit, entah itu penyakit, entah itu perang, entah itu apa saja, kita bisa disadarkan kembali ya untuk mencari Tuhan. Mari kita lihat sebentar di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Cerita ini Daud bergabung dengan bangsa Filistin untuk melawan orang Israel. Begitu mereka ditolak, mereka pulang ke kotanya namanya Siklag. Dan begitu mereka tiba di Siklag, semuanya habis. Kebakaran, istri nggak ada, anak-anak nggak ada, semua harta nggak ada. Bukan hanya Daud, tetapi 600 orang yang mendampingi Daud selama itu. Semua sudah diambil. Nah, apa yang dilakukan? Ya, dikatakan begini dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Perhatikan dengan baik-baik. Mereka menangis sedemikian rupa sampai sudah tidak kuat lagi untuk menangis. Sudah nggak ada kuasa lagi. Sudah habis semua. Sedemikian rupa mereka sedihnya. Termasuk Daud. Nah, di situasi seperti ini dikatakan dalam ayat yang ke-6 di 1 Samuel pasal yang ke-30. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena
anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi mereka berusaha untuk membunuh Daud dengan melempari batu. Oke? Dengan melempari batu. Begitu Daud tercepit karena situasi keadaannya sudah lemas, lemot, sudah nggak ada kuasa lagi, sudah menangis sedemikian rupa. Kemudian teman-teman yang 600 orang yang notabene, ya, bukan orang yang baik, ya, mungkin orang gangster, mungkin orang besar, apapun kita nggak tahu jelasnya, tetapi dikatakan di situasi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, tadi saya belum selesai baca di dalam ayat yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud dikuatkan kembali karena punya satu kepercayaan di dalam Tuhan. Justru di situasi tercepit seperti itu, Daud bukan melawan, Daud nggak ketakutannya, Daud nggak melari, tetapi justru Daud menghadapi. Dan saya percaya Daud belajar ini pada waktu dia melawan Goliat, raksasa yang besar, ya, tentara yang luar biasa. Dia orang biasa-biasa, dia penjaga domba, ya. Tetapi pada saat itu pun dia berkata, aku datang kepadamu di dalam nama Allahku. Dia punya satu kepercayaan yang begitu hebatnya, yang begitu luar biasanya. Bahkan melalui kepercayaan itu, dia bisa berdiri hari ini juga. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Luar biasa. Di situasi yang tercepit, Daud mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah langkah yang Tuhan cari daripada kita. Supaya kita sungguh mencari Dia. Firman Tuhan bilang, carilah Tuhan selama Dia dapat ditemui. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara perhatikan kalau kita kembali kepada 2 Tawarik pasal yang ke-20. Di mana kita sudah mulai tadi dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Ya. Dan 4. Ya, di mana bangsa Israel itu berkumpul mencari Tuhan. Ya, minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, mereka datang semua, kata kunci semua. Lalu Yosafat berdiri ayat yang ke-5 di tengah jemaah Judea dan Samaria di rumah Tuhan. Di muka pelantaran yang baru dan berkata, ya Tuhan. Disinilah Yosafat berdoa kepada Tuhan. Disinilah tuh dia berkata, ada hal yang menarik bagi saya. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Ayat yang ke-6. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara, kita dapat bertahan melalui apapun juga bersama dengan Tuhan. Yosafat bilang, tidak ada satupun yang bertahan melawan Tuhan. Tuhan memiliki seluruh bumi. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Dan doanya yang dinaikkan kepada Tuhan oleh Yosafat luar biasa. Dia berkata, lihat ayat yang ke-11. Sebagian pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Tuhan, ini tanah engkau berikan kepada kami. Kau sekarang ada Bani, Amon dan Moab yang mau rebut kembali. Perhatikan dong Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Begitu Yosafat mencari Tuhan, dia kembali kan mengingatkan dalam tanda kutip. Siapakah Tuhan itu? Dia kembalikan kepada Tuhan, Tuhan, ini kami utusanmu. Ini kami umatmu. Kami tidak kuat untuk melawan Bani ini. Kami tidak bisa buat apa-apa melawan Bani ini. Dan kami kembalikan semua ini ke dalam tangan engkau. Jadi untuk itu mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Nah saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-13. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Dikatakan begini. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini bicara ada satu unity, satu kesatuan di seluruh bangsa Yehuda ini. Mereka menghadapi Tuhan bersama-sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau kami menghadapi Tuhan dalam satu kesatuan, satu unity, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di dalam 2 Tawarik 7:14 kita bacakan 2 Tawarik 7. Saya ulangin 2 Tawarik pasal yang ke-7. Dan di dalam ayat yang ke-13, saya mulai baca dari ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-12 sampai dengan 14 lebih dahulu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu, di antara umatku. Jadi Tuhan bilang, kalau aku lakukan begini, kalau ini terjadi, ya, dia bilang ini, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri. Merendahkan diri itu bicarakan benar-benar datang di hadapan Tuhan dengan satu unity, satu kerendahan hati, ya, merendahkan diri, berdoa, ya, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah inilah saudara.
3 hal yang Tuhan minta daripada kita yang Yosafat juga lakukan. Yosafat merendahkan diri. Yosafat berdoa. Yosafat mencari Tuhan. Mereka berbalik dari jalan karena mereka mengakui mereka bergantung kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hari ini mencari Tuhan. Dan Tuhan sedang berfirman, jangan keraskan hatimu. Tapi izinkan Tuhan bicara ke dalam hatimu. Saudara, mungkin ada hal-hal yang Anda lakukan hari ini yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan tidak suka. Mungkin engkau berbicara kotor. Tapi di gereja, haleluya, puji Tuhan. Di luar gereja, you keluarkan seluruh kebun binatang dari mulutnya. Oh, Tuhan mengasihi saya. Oh, hang on a minute. Tunggu sesaat, sebentar saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada hal-hal yang Anda sedang lakukan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Anda harus berbalik. Ingat, pesan Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pesannya Yesus Kristus, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Pesannya murid-muridnya, bertobatlah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh izinkan Tuhan bicara ke dalam hati kami. Keadaan kami, kondisi kami, sikapnya kami, semua yang kami lakukan. Saudara, perhatikan dengan baik-baik. Anda bisa berkata, tapi Tuhan memberkati aku. Jadi it's okay, tidak apa-apa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis juga memberkati. Kita harus sadar kembali bahwa ini saatnya Tuhan kasih kepada kita untuk mencari Dia lebih. Maaf ya, coba Anda renungkan. Kami sudah dalam lockdown kurang lebih 1,5 minggu. Katakanlah 1 minggu 3 hari ya. Coba Anda merenungkan. Berapa waktu Anda miliki untuk mencari Tuhan? Berapa waktu Anda memiliki untuk sibuk di Facebook? Anda upload pribadinya, Anda upload makanannya, Anda upload hal-hal yang hari-hari ini tidak perlu dibutuhkan. Seberapa jauh Anda serius mencari Tuhan? Inilah pesan yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosafat ini. Di dalam situasi yang cukup berat. Di dalam situasi yang bagi dia tidak mungkin untuk mengatasi. Justru disitulah dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dia menyerahkan nyawanya, bukan hanya nyawanya sendiri, tapi dia menyerahkan semua umat Yahudi yang ada di Yehuda untuk mencari. Bahkan ada tulisannya dengan puasa. Keseriusannya Tuhan mereka itu sungguh luar biasa. Saudara, seperti tadi kita sudah baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Ya, bila umatku melakukan ini, ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita lakukan bagian. Ya, bagiannya kita apa? Sekali lagi, bagian kita adalah merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan. Dengar baik-baik, mencari Tuhan. Berbalik dari jalan yang jahat. Dan dikatakan, maka aku itu Tuhan akan mendengar dari surga
mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pada saat kami datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh telinga Tuhan terbuka, dan Dia bisa mendengarkan, memperhatikan doa kita dari tempat itu. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ya, bagaimana Yosafat itu bersama semuanya mencari Tuhan. Dia berdoa. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian, karena kesungguhan hati mereka, Tuhan mendengarkan. Saya mau baca ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi, saudara, mungkin ini doa kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Di situasi coronavirus ini, ya, apa sih kita harus lakukan? Apa? Ya kita dengar, oh harus lockdown, oh harus ini, harus ini. Saudara, apa sih sebetulnya kita harus lakukan? Mari kita cari Tuhan. Dikatakan begini, tetapi, ini Yosafat berkata, Yosafat bilang, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Pertanyaan pagi hari ini adalah matamu tertuju kepada apa? Kepada berita? Kepada Facebook? Instagram? Kepada teknologi? Matamu tertuju kepada siapa? Seperti tadi sudah kita baca, di situasi kondisi yang tidak mungkin untuk Daud bisa keluar, matanya tertuju ke Tuhan. Di situasi masanya yang masalah ini terjadi, Yosafat matanya tertuju kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah berkata, bila umat melakukan 4 hal ini, Tuhan akan dengar dari surga. Nah, apa yang Tuhan sampaikan di tengah situasi ini? Dikatakan dalam ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah, hei seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Waktu saya merenungkan firman untuk disampaikan hari ini, seolah-olah Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan terkejut karena penyakit corona yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang akan berperang. Perhatikan firman yang disampaikan kepada Yosafat melalui hamba Tuhan. Dikatakan, kamu gak akan berperang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin inilah saat di mana kita belajar untuk serius, sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk serius berdiam diri di hadapan Tuhan.
untuk mengizinkan Tuhan berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Inilah kita renungkan. Ini yang kita harus lakukan. Jangan takut, jangan terkejut. Ya. Ayat yang ke-16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Luar biasa. Tuhan bilang, ayat yang ke-17, ini kuncinya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, pesan yang disampaikan di sini adalah begini. Jangan takut. Jangan terkejut. Aku akan melakukan sesuatu. Itulah Allah bicara kepada hambanya untuk menyampaikan kepada Yehosafat dan seluruh orang Yehuda, bahkan orang yang tinggal di Yerusalem. Tuhan akan berperang. Saya ingat firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran 14, ayat yang ke-14. Ya, dikatakan begini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kenapa kita harus belajar untuk berdiam diri? Kenapa kita harus belajar untuk benar-benar menantikan yang Tuhan mau? Karena Tuhan mau mengajak kita untuk percaya Dia. Untuk sungguh-sungguh percaya, bukan hanya dikatakan God is good all the time. Tuhan baik tiap waktu. Tapi itu menjadi satu lifestyle. Satu kehidupannya. Membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlalu sering kita mengungkapkan hal-hal. Tetapi kita nggak pernah menghidupi. Ya. God is good. Well, tunjukkan kebaikan Tuhan. Carilah Dia di saat ini. Ini waktunya untuk kita membangun satu kebiasaan. Supaya waktu kami kembali kepada hidup yang normal dalam tanda kutip. Kita ini benar-benar bisa kembali mencari Tuhan tiap waktu. Kita bisa mengerti Tuhan itu cari. Untuk kita mencari Dia. Saudara yang kekasih, sebelum Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa di surga udah ketok pintu Anda. Untuk Anda membuka pintunya. Untuk Anda mengizinkan Yesus masuk di dalam hati Anda. Ya. Sekali lagi dikatakan janganlah takut. Dan gentar. Jangan takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Seberapa jauh kita bisa ngerti pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui hamba Yosafat. Melalui hambanya Daud. Saudara, berulang kali kita bisa menemukan di dalam firman Tuhan bagaimana orang yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana orang yang dipanggil oleh Tuhan, ya, serius dengan Tuhan.
serius mencari Tuhan, serius mengandalkan Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam cerita ini? Kita lihat dalam ayat yang ke-20. Di situ pun ada sesuatu yang luar biasa. Keesok harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh." Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semerak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pengungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang perhatikan dalam firman, saudara yang kasih perhatikan dalam firman Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka merendahkan diri, mereka mengaku Tuhan, mereka melihat kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya, Tuhan berfirman kepada mereka. Saudara, ini yang terakhir kita bisa pelajari. Mereka memuji menyembah Tuhan. Begitu mereka memuji menyembah Tuhan, Bani Amon, Bani Moab, dan lain dikalahkan oleh Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana pujian penyembahan kita terhadap Tuhan? Waktu itu belum menang loh. Mereka belum melihat apa yang Tuhan lakukan. Tapi mereka terima pesan dari Tuhan. Mereka memiliki dan mereka mulai bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Keren. Ya. Belum melihat jawabannya, tetapi mereka dengar firman Tuhan. Mereka dengar pesannya hamba Tuhan. Mereka mulai bersorak-sorai. Mereka mulai memuji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari memiliki telinga untuk mendengarkan pesan rohani yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda pada pagi hari ini. Pesannya sederhana, cari Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, dan semuanya akan diberikan kepadamu. Carilah Tuhan selama masih bisa ditemukan. Saudara, coba Anda buka firman, mencari ayat-ayat yang ada kata carilah Tuhan.
Anda renungkan di kata-kata carilah Tuhan. Yang kedua mereka lakukan. Mereka merendahkan diri. Artinya apa? Mereka berfokus kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu kesatuannya. Saudara, coba Anda merenungkan. Apakah ada satu kesatuan? Anda ingin bertumbuh dalam Tuhan? Coba ikut home, komsel, ikut seminar yang membangunkan Anda. Anda hadir selalu. Anda datang ke gereja dari awal sampai akhir. Saudara, coba Anda merenungkan keseriusan Anda di dalam Tuhan. Yang ketiga, mereka berdoa. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dalam satu kesatuan. Dalam satu unity. Mereka menghadapi Tuhan dengan serius. Pesan yang Tuhan sampaikan, jangan takut. Jangan terkejut. Apa yang sedang kita lakukan? Yang keempat, mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Karena mereka memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Walaupun belum melihat. Tetapi saudara perhatikan. Dalam firman Tuhan yang kita barusan baca. Ada tulisan begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap pandanganmu. Apa yang membuat Tuhan maju berperang dengan luar biasa? Pujian dan penyembahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan meremehkan pujian penyembahan. Ini buktinya. Ingat. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Ya. Kemudian mereka mau masuk. Mereka masuk dalam tanah. Ada satu hal yang luar biasa. Bagaimana bangsa Israel bisa menghancurkan satu kota hanya dengan pujian penyembahan. Jericho itu digalakkan total. Mereka putar, memuji, menyembah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Carilah Tuhan. Maka dia akan ditemukan. Cari dan kamu akan menemukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu. Atas firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Biar firman yang kami terima pagi ini Tuhan tertanam di dalam hati kami. Bukan di pinggir tanah. Bukan di tanah yang berbatu. Bukan di tanah yang berduri. Tetapi ini tanah yang siap menerima firman. Dan hamba berdoa Tuhan firman yang kami dengar akan mengubah seluruh aspek kehidupan kami. Supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Selalu mengagungkan Engkau. Selalu memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan.
Bapa, hamba berdoa. Justru di keadaan dunia yang lagi goyang karena penyakit corona. Disitulah pesan yang begitu jelas yang kau berikan kepada kami. Untuk kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Dan Engkau berjanji, bila kami mencari wajah, kami akan bertemu dengan Engkau. Bila kami mencari Engkau dengan segenap hati. Untuk itu Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat yang sedang mendengarkan, melihat pesan firman pada pagi hari ini. Biar kami bangkit. Dalam minggu-minggu yang mendatang kami akan mengambil satu kebiasaan baru. Untuk mengutamakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan. Biar kami sungguh mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pujian penyembahan dari Sound of Restoration. Saudara ingat ini minggu pertama. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Ya. Dan sesudah pujian yang dinyanyikan, kami bersama-sama makan roti, minum anggur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan pujian yang diberikan oleh Sound of Restoration. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Luar biasa. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di depan kami ada perjamuan kudus. Firman-Mu berkata setiap kali kami makan dan minum, supaya kami ingat akan kebaikan yang Engkau sudah tunjukkan. Di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kami. Dan karena itu, kami tetap bisa mencari Engkau, Bapa. Karena itu kami memiliki hidup yang kekal. Karena itu kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Hamba berdoa melalui perjamuan kudus hari ini. Kau sucikan, kuduskan kami. Berkenankan kami di hadapan Engkau. Angkat semua dosa kami. Dan bebaskan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mari kita angkat rotinya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ambil beberapa waktu untuk mengungkapkan syukuranmu kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh luar biasa. Bapa di surga sangat amat mengasihi kita semua. Dan untuk itu dia menyerahkan anaknya Yesus datang ke bumi. Minggu depan kami akan diingatkan kembali tentang makna daripada Paskah. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau berikan. Dengan mengasihi bumi sedemikian rupa. Engkau tidak ingin melihat satu pun dibinasakan. Tetapi supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Kami tahu Tuhan mati hidup ada di dalam tangan Engkau. Kami tidak tahu waktunya kami untuk datang bertemu dengan Engkau. Tuhan, kiranya selama kami hidup, kami selalu bersyukur kepada Engkau. Kami datang dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur memuji Engkau. Dengan hati bersyukur memuliakan Engkau. Dengan hati penuh sukacita datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ini kami mengakhiri kebaktian pada hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengangkat wajah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama,
Amin. Happy Sunday. God bless you. And remember, cari Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. I hope everyone was blessed by that message today. I just want to say thank you very much again for being involved in our live stream. I just want to say happy Sunday. God bless you all. And have a great Sunday. And enjoy the rest of the day. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Thank you semua.